Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita melihat banyak kawan-kawan kita yang mengolok-ngolok cerita khurafat atau cerita-cerita yang berlebihan dari kaum Baklawi. Padahal sebenarnya di kita NU juga ada cerita-cerita seperti itu. Cerita-cerita yang sulit diterima oleh nalar, seperti yang tertera dalam kitab Jawahirul Ma'ani, biografi atau autobiografi dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada sebuah cerita yang sulit diterima nalar, berlebihan sekali, seperti di halaman 17 ini. Kita bacakan ya. Wa marra al-ghausu yauman fi mikhlah. Bisa dibaca fi mikhlah, bisa dibaca fi makhlah. Fara'a musliman wa nasraniyan yatajadalani. Suatu ketika beliau Syekh Abdul Qadir yang berjuluk Al-Hauth, Wali Hauth, berjalan di wilayah yang gersang. Kemudian beliau melihat seorang muslim dan seorang Nasrani sedang berdebat. Fasa'ala Al-Hauth an mujadalatihima. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Hauth bertanya tentang perdebatan mereka berdua. Faqala al-muslimu yaqulu hadzal aiswi. Maka yang muslim menceritakan bahwa ini Ngaiswi. Inna Isa alaihi salam afdala min nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini atau berkata bahwa Isa alaihi salam itu lebih utama daripada nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana akul, sedang aku berkata, bal nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdal. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama. Faqala al-Ghautsu lin Nasrani, maka kemudian Al-Ghautz Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada Nasrani, bi ayyi dalilin tasbutu fadilata Isa alaihi salam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil apa Anda menetapkan bahwa Isa alaihissalam itu lebih utama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala Aiswi, maka Aiswi ini menjawab, Inna Isa alaihissalam kana yuhyil mauta. Bahwa sesungguhnya Nabi alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Faqala al-Ghautsu inni lastu binabiyyin bal min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In ahyaitu mayyitan atau minu binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Ghautz berkata bahwa saya ini bukan seorang nabi, tetapi hanya salah satu pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika saya menghidupkan orang yang sudah mati, apakah kamu bakal mau beriman kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala al-Ghaiswi na'am. Al-Ghaiswi ini si Nasrani berkata, na'am, ya, saya akan beriman begitu. Faqala al-Ghautsu arini qabran darisan romiman litara fadla nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Ghautz Abdul Qadir Jailani berkata, tunjukkan padaku kuburan yang sudah terhapus, yang sudah hancur, agar kamu bisa melihat keutamaan Nabi kita, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farahu qabran matiqan. Faqala al-Ghautsu lil Aiswi inna Isa alaihi salam bi ayyi kalamin kana yukhatibul mayyita hina ahyaihi. Kemudian si Aiswi ini menunjukkan kuburan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada Aiswi bahwa Isa dengan apa, dengan kalam apa, dengan ucapan apa Nabi Isa menghidupkan orang mati. Faqala al-Aiswi fi jawabihi kana yukhatibuhu biqaulihi kum biidnillahi ta'ala. Kemudian Aiswi menjawab, beliau Isa alaihissalam itu berkata kepada mayit, menghidupkannya itu dengan pengucap kum biidnillahi ta'ala, berdirilah atau hiduplah dengan izin Allah ta'ala. Faqala lahu al-Ghautsu inna shaiba hadzal qabri kana mughanniyan fid dunya in arda an uhyi mughaniyan fa ana mujibulaka. Faqala na'am. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata bahwa sesungguhnya yang ada di dalam kuburan ini atau yang dikubur di sini itu seorang penyanyi di dunia.
Jika kamu menghendaki, saya akan menghidupkannya sebagai penyanyi. Fa'ana mujibulaka faqala na'am. Maka saya akan mengabulkan permintaan Anda. Maka siapa ini? Al-Ghazwi menjawab na'am. Fatawajjaha al-ghawsu ila al-qabri wa qala kum bi'idni fangshaqqal qabru wa qamal mayyitu hayyan mughaniyan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani itu menghadapkan dirinya ke arah kuburan. Beliau lalu berkata, "Kum bi'idni." Nah, ini di sini, "Kum bi'idni." Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang ini, beliau berkata, "Kum bi'idni." Hiduplah atau berdirilah dengan izinku. Nah, ketika Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, itu dengan kalimat atau perkataan kum biidnillah, berdirilah atau hiduplah dengan izin Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani lebih tinggi lagi, dengan izinku, bukan izin Allah tapi izinku. Fangshaqqo al-qabru wa qama al-mayyitu mughaniyan. Maka terbelahlah kuburan dan berdirilah si mayit hidup sebagai penyanyi. Itu. Bayangkan seorang Syekh Abdul Qadir Jailani di sini diceritakan melebihi seorang nabi sekaligus rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan kum biidnillah, Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan kum biidni, hiduplah dengan izinku. Sekali lagi Nabi Isa menghidupkannya itu dengan kalimat kum biidnillah. Syekh Abdul Qadir Jailani di sini dikatakan menghidupkan orang mati dengan perkataan kum biidni. Kemudian falamma ra'an nasrani hadhil karamata wa fadala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aslama ala yadil khasil a'dham radhiyallahu an. Maka setelah si Nasrani ini melihat karomah dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditunjukkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka si Nasrani ini masuk Islam ala yadil khasil a'dham, ing atase tangane Al-Khaus al-A'dham. Jadi intinya orang Nasrani ini kemudian masuk Islam berkat atau lantaran Syekh Abdul Qadir Jailani yang menghidupkan orang mati. Jadi ini sebuah cerita yang bombastis luar biasa ya. Luar biasanya kenapa? Yaitu tadi ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, Nabi Isa menggunakan kalimat kum biidnillah. Tapi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati, beliau hanya mengatakan kum biidni. Hiduplah dengan izinku, bukan izin Allah, tapi izinku. Ini luar biasa secara dohir, lebih tinggi, lebih hebat Syekh Abdul Qadir Jailani daripada Nabi Isa alaihissalam. Padahal derajat seorang Rasul tentu lebih tinggi daripada seorang waliullah. Apakah panjenengan percaya dengan kitab ini? Tentu saja terserah panjenengan. Mau percaya, mau tidak, ya terserah. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak hanya kalangan Pahlawi yang suka mengagung-agungkan ulama mereka. Di kalangan kita sendiri juga begitu. Tapi kita harus tahu perbedaannya, bahwa di kalangan Pahlawi mengagung-agungkan ulamanya itu ulama Pahlawi sendiri. Jadi cerita sejarah atau keagungan-keagungan leluhurnya sendiri, Habib ini, Habib ini, Habib ini, Habib ini, Habib ini, yang nantinya akan berimbas kepada dirinya sendiri. Dirinya ikut mulia, ikut dianggap hebat. Oh, ini berarti klan hebat, keluarga hebat. Nah, begitu. Tetapi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani setinggi langit. Biasanya di kalangan kita itu untuk tawasul. Jadi intinya apa? Intinya kita jangan terlalu mengolok-olok, jangan terlalu menghina-hina klan Pahlawi. Jika kita tidak
cocok, tidak percaya dengan mereka, tidak mengapa, karena itu bukan sebuah rukun iman. Tetapi kita tidak perlu mengolok-ngolok mereka, apalagi berlebihan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.